Raden Patah ini, Adipati Patah ini ada MOU dengan Kesultanan Turki, dengan Kekhalifahan Ottoman Turki. Yang awalnya mereka tidak berani melawan Majapahit, ya, karena Bengcokan kan kerajaan kecil. Karena mereka ada MOU dengan Kekhalifahan Ottoman Turki, ya. Ini pemirsa bisa simak video kita yang waktu kita ngobrol sama dosen UNED itu. Itu dijelaskan di serat Serat Jayabaya. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika kehancuran Majapahit sampai sekarang masih menjadi misteri. Ada kelompok yang mengatakan Majapahit ini hancur karena adanya perang saudara. Tetapi ada juga yang pihak-pihak tertentu yang mengatakan kehancuran Majapahit ada peran serta, ada dampak dari orang-orang Islam datang ke Nusantara ini. Nah, terkait dengan datangnya orang-orang Islam ini, tentunya kita tidak bisa lupa atau tidak mungkin kita tidak ingat tentang peran Wali Songo yang sampai detik ini makamnya masih diziarahi oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, terutama di Jawa Timur ini. Sampai-sampai ada salah satu calon kepala daerah ini yang menggunakan politik ziarah wali untuk meraup suara. Nah, karena itu akan kita coba kita kaji, ya. Ini terlepas dari agama Islam, ya, tetapi yang kita kaji adalah bagaimana prosesi pergantian kekuasaan antara dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Demak, prosesi peradaban antara pra Kesultanan Demak dan pasca Kesultanan Demak, yaitu kita bicara tentang peran serta Wali Songo tersebut. Ada kelompok tertentu yang mengatakan, saya tidak perlu sebut namanya, bahkan ada tokoh tertentu mengatakan bahwasanya Wali Songo ini adalah pengkhianat bangsa. Tetapi bagi umat Islam, ya, bagi orang-orang yang beragama Islam, Wali Songo dianggap orang yang paling berjasa akan penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, karena itu mari kita bahas lebih detail tentunya. Nah, kedatangan Wali Songo, ya, ini pada masa abad ke-15, yaitu tentang cerita bagaimana tentang Sunan Ampel.
tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, itu abad ke-15. Nah, yang mengatakan Wali Songo ini pengkhianat bangsa, saat ini kalau kita lihat ya, ada dua kubu. Kubu pertama yang saat ini sedang ramai yaitu kaum Ba'alawi, ini yang memusuhi Wali Songo ya. Yang saat ini beberapa kelompok bangsa kita juga memuja-muja Ba'alawi sebagai seorang merupakan keturunan Habib. Kemarin sampai kita cermati di medsos itu bagaimana mereka berseteru ya, antara para Ba'alawi dengan yang menyerang Wali Songo. Tetapi ada juga tokoh-tokoh sejarah ya, tokoh-tokoh budaya yang mengatakan Wali Songo ini pengkhianat bangsa. Sehingga tema kita yang kita angkat adalah, benarkah Wali Songo ini pengkhianat bangsa? Jadi kita tidak bicara dari sisi agama. Kalau di sisi agama jelas Wali Songo adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa. Sehingga bagi umat Islam, Wali Songo selalu disanjung, dipuja-puja karena yang dianggap berjasa menyebarkan, memberikan sinar terang bagi umat orang-orang Jawa dikenalkan dengan ajaran Islam. Ini kalau dari sisi agama. Kita akan coba dari sisi kebangsaan, dari sisi prosesi peradaban, prosesi sejarah, prosesi kekuasaan ya. Sehingga mohon maaf bagi para pemirsa, mohon tidak gampang baper ya, karena ini kita batasi, kita tidak bicara dari sisi agama. Nah, ini bagi para pemirsa, kita persilakan kondo takon di kolom komentar, dan di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo ada Mas Hadi dan Mas Anton. Silakan, siapa dulu yang mau kondo takon ini? Rahayu Romo. Rahayu. Ingin saya tanyakan, apakah benar semenjak runtuhnya Majapahit itu tidak ada peninggalan-peninggalan seperti candi-candi, terus seperti lontar-lontar itu, karena semenjak itu kan datangnya Wali Songo itu dulu. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton mau ditanyakan? Rahayu. Rahayu Mas Anton. Apakah benar itu Wali Songo adalah kaki tangan dari Kerajaan Demak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Anton, Mas Hadi. Mengenai tentang Kerajaan Majapahit, terus ke Kesultanan Demak yang ada kaitannya dengan Wali Songo. Ya. Tentunya kita akan melihat sejarah. Di sisi lain tercatat pada abad 14 ini diketemukan makam Islam pertama di Jawa tahun 1300 sekian, saya lupa 1365 atau berapa, yaitu makam Siti Fatimah binti Maimun. Ini tercatat sebagai makam Islam pertama di tanah Jawa, di Pulau Jawa. Nah, sebelum itu ini nampaknya ada sejarah yang ditutup-tutupi ya. Sehingga kemarin sempat kita bahas bersama dengan teman kita, salah satu dosen dari UNED, Universitas Jember. Ditemukan berbagai literasi bagaimana Kesultanan Ottoman Turki ya, yang memerintah waktu itu namanya Sultan Muhammad II, ini mengirimkan prajurit untuk menyerang Majapahit, bahkan 3 kali. Diceritakan pertama itu 20.000 kakak ya.
Nah, kalau 20.000 kakak itu bisa diperkirakan berarti sekitar 40.000 prajurit. Atau bisa jadi berarti apa? 80.000 prajurit. Karena ketika bicara kakak itu kan otomatis suami istri itu. Ya. Ini penyebutan di serat dengan konsep apa simbolik. Ya. Terus yang kedua itu dikirimkannya 40.000 kakak prajurit. Yang terakhir adalah dikirimkannya 80.000. Ya. Ketika prajurit-prajurit Ottoman Turki itu datang ke sini, itu selalu mati. Sehingga akhirnya orang-orang Arab ini, orang-orang yang terutama dari kekhalifahan Ottoman Turki, ini ada menjadikan munculnya mitos atau mitologi. Kalau tanah Jawa ini sangat angker. Siapa datang mati. Karena pada waktu itu ketika yang datang prajurit, ya, tentara dari kekhalifahan Ottoman, otomatis akan ketemu dengan tentaranya Majapahit. Karena pada waktu itu Majapahit sebagai kerajaan besar. Bahkan diceritakan itu dari berbagai literasi itu mampu menguasai sepertiga dunia. Ya. Kekuasaannya luas. Ya. Sehingga waktu itu kekhalifahan Ottoman Turki itu kan merasa ini tersaingi, ini saingan. Ya. Ngirim prajurit 3 kali, selalu kalah, selalu hancur. Sehingga akhirnya diceritakan, dibuat mitologi kalau tanah Jawa itu angker. Banyak jin setannya. Karena memang bahasa jin dan setan itu kan bahasa Arab. Jadi di Jawa itu sebenarnya nggak ada jin dan setan, karena itu bukan kosakata kita, bukan sastra kita. Ya. Nah, karena ketika mengirim prajurit 3 kali tadi selalu kalah, dan akhirnya mereka membuat mitologi tentang tanah Jawa yang angker, siapapun datang mati karena di sini banyak jin dan setan. Akhirnya mereka mengirimkan mata-mata atau intelijen. Ya. Selain kalau di dalam mitos mereka diceritakan mengirimkan Syekh Subakir. Di dalam mitos mereka mengirimkan Syekh Subakir. Tetapi kalau di dalam berliterasi yang lebih bisa dipercaya, mereka mengirimkan intelijen dengan cara berdagang. Ya. Dan intelijen ini, ya, itulah yang sekarang dikenal sebagai Wali Songo. Ya. Mereka adalah intelijennya dari kekhalifahan Ottoman Turki. Dengan cara mereka kesini berdagang, dan mereka selalu berinteraksinya dengan raja-raja kecil. Contoh umpamanya Maulana Malik Ibrahim itu yang datang pertama itu kan ke Blambangan di Banyuwangi. Di sana munculnya tentang cerita tentang Dewi ini Roro Amis. Ya. Itu kuburannya itu kalau kita datang ke Ketapang, pelabuhan, ada Watu Dodol. Nah, itu kuburannya di atasnya itu. Saya pernah ziarah ke sana. Kita Roro Amis. Ya. Akhirnya punya anak. Roro Amis ini putrinya Adipati Blambangan. Nah, terus punya anak
Raden Paku. Akhirnya menjadi Sunan Giri ya Mas Anton ya. Nah, terus mereka mengirimkan intelijen termasuk Sunan Ampel. Nah, dikatakan Sunan Ampel karena pada waktu itu diberi tanah ampilan, silian. Jadi Sunan Ampel, Sunan Ampil karena diberi tanah ampilan oleh kerajaan Majapahit. Nah, setelah waktu itu mereka mempersembahkan Putri Cempo, Seubanci. Ya. Ini semakin menandakan malah kalau mereka ini adalah intelijen. Ya. Karena kalau di dalam ajaran Islam ini kan jelas ada larangan wanita muslim dinikahkan dengan laki-laki non muslim, gitu loh. Ada larangan. Tapi karena ini ada maksud tertentu, ya karena memang intelijen dari ini kan terkait dengan kekuasaan sebenarnya. Kalau kita baca secara sejarah itu memang agama digunakan semacam dipolitisasi agama. Ya, sehingga kalau ada yang mengatakan bukan salah agama lah itu boleh sah-sah saja gitu loh. Nah, karena memang ada tujuan tertentu akhirnya walaupun di dalam ajaran Islam itu dikatakan dilarang wanita muslim dinikahkan dengan laki-laki non muslim, ini malahan ini Putri Cempo yang muslim itu kan dipersembahkan kepada Brawijaya V yang jelas-jelas non muslim. Sehingga dari Wali Songo ini yang pribumi kan cuma satu, Sunan Kalijogo. Ya. Nah, ada lagi teori bahasanya ketika Belambangan itu sudah mulai ada gesekan seperti itu, akhirnya terjadilah Perang Paregreg. Ya, ini tentunya perlu penelusuran lebih lanjut. Ya. Tetapi ketika kita lihat fakta sejarah, memang dari Wali Songo ini semuanya non pribumi. Yang pribumi cuma Sunan Kalijogo. Sehingga kalau sejarawan, ya budayawan mengatakan Wali Songo itu pengkhianat bangsa, ya sah-sah saja. Karena mereka memiliki misi tersendiri yang mereka bawa, terutama misi dari Kekhalifahan Ottoman, Turki. Tetapi kalau menurut saya dikatakan pengkhianat bangsa juga tidak tepat. Kenapa? Loh, mereka memang bukan bangsa Jawa kok. Kalau yang bisa dikatakan pengkhianat bangsa kan Sunan Kalijogo. Dia orang Jawa, dia mengkhianati bangsanya. Tapi kalau yang lain kan memang bukan orang bangsa Jawa. Pendatang kan, non pribumi toh. Sehingga kalau dikatakan pengkhianat bangsa ya nggak benar. Ya, karena memang mereka bukan bangsa Jawa. Jadi kalau dikatakan benarkah Wali Songo itu pengkhianat bangsa, jawabnya tidak benar. Karena memang mereka bukan orang Jawa. Tentunya mereka memiliki misi tersendiri terkait dengan dari mana mereka berasal. Entah itu misi pribadi, ya, ataukah misi kerajaan Ottoman Turki. Ya. Sebagai contoh, mamanya saat ini ya, sebagai contoh gini, ada orang-orang Cina ke sini, ya. Terus mereka lebih membela negara Cina gitu ya, kan tidak bisa dikatakan pengkhianat bangsa. Oh, memang dia bukan
pribumi gitu loh. Ini contoh saja. Tetapi saya menemukan banyak fakta di lapangan. Ini banyak orang-orang Cina yang cinta tanah air, cinta Indonesia. Ya. Bahkan di Purworejo itu ada putri Cina yang sangat legendaris demi membela Nusantara, membela waktu itu adalah negara bangsa kita ya. Ini si putri Cina tadi ini sampai berdandan ala laki-laki. Dia pandai kungfu. Ini ada kemarin saya sempat share di grup Rakyat Prasojo. Mereka walaupun orang Cina atau keturunan Cina, mereka cinta Indonesia, cinta Nusantara gitu loh. Tadi ini hanya sebagai contoh aja. Jadi yang saya katakan tadi contoh. Jadi umpamanya orang Cina di sini terus terjadi pertempuran kita dengan negara Cina. Terus mereka memihak bangsa Cina, ya dikatakan pengkhianat bangsa ya nggak bisa. Ya, begitu juga dengan Wali Songo tadi. Memang mereka bukan orang Jawa kok. Memang mereka bukan pribumi kok. Memang mereka bukan orang Majapahit kok. Kalau dia lebih memihak pada misinya tadi, entah itu misi pribadi, entah itu misi kelompok, entah itu misi negara Kesultanan Ottoman Turki, Kekhalifahan Ottoman Turki, yang kan sesuai dengan misinya. Sehingga kalau dikatakan pengkhianat bangsa ya kurang tepat istilahnya. Tetapi kalau mereka ikut ambil bagian dalam penghancuran Majapahit, iya. Banyak literasinya, termasuk bagaimana Sunan Bonang ini sebagai panglima perang Demak ini menyerang Kadipaten Probolinggo dan Lumajang yang pada waktu itu sedang terjadi prosesi perkawinan antara putra Adipati Probolinggo dengan putri Adipati Lumajang. Jadi kalau dikatakan Wali Songo itu ikut ambil bagian tentang kehancuran Jawa, kehancuran Majapahit, ya banyak ditemukan literasinya. Tetapi kalau dikatakan Wali Songo pengkhianat bangsa, ya belum tentu. Gitu. Nggak bisa, karena memang mereka bukan bangsa Jawa, kecuali Sunan Kalijogo. Ya. Ya. Nah setelah mereka masuk ke sini dengan segala misinya, ya, akhirnya kan mereka menemukan tentang mampu menanamkan tentang kerajaan kecil pada waktu itu, yaitu Kadipaten Gelagah Harum atau Kadipaten Gelagahwangi, yang rajanya adalah Adipati Raden Patah. Ya. Sehingga ada sebuah catatan sejarah bagaimana tahun 1478 Raden Patah ini, Adipati Patah ini ada MOU dengan Kesultanan Turki, dengan Kekhalifahan Ottoman Turki. Yang awalnya mereka tidak berani melawan Majapahit, ya, karena Bangjokan kan kerajaan kecil. Karena mereka ada MOU dengan Kekhalifahan Ottoman Turki. Ya. Ini pemirsa bisa simak video kita yang waktu kita ngobrol sama dosen UNED itu. Di situ dijelaskan di serat Jayabaya. Nah, akhirnya Adipati Demak Raden Patah ini berani ke Majapahit karena merasa di belakangnya ada Kekhalifahan Ottoman Turki. Akhirnya mereka berperang. Yang waktu itu kerajaan Majapahit sudah posisinya pusat kerajaannya itu dipindah di Daha. Sudah tidak lagi di Trowulan. Ya. Jadi akhirnya barulah tahun 1520 itu
dari Kadipaten Glagaharum atau Glagawangi menjadi Kasultanan Demak. Nah, Kasultanan Demak benar-benar berdiri, ya, dan Majapahit benar-benar hancur itu pada tahun 1527. Dan ini suatu cerita sejarah yang bisa kita logikakan gitu loh. Kalau ada juga yang model pangkas ya, misalnya Majapahit itu jatuh tahun 1478. Nah tentunya kan tidak semudah itu toh kerajaan besar berperang langsung KO gitu kan, tidak mungkin gitu loh. Ada prosesnya, yaitu tahun 1520 sampai 1527 baru benar-benar hancur, karena di belakangnya Kasultanan Demak itu ada Kekhalifahan Ottoman Turki. Ya. Ini berawal dari para Wali Songo tadi yang memang intelijen tadi. Ya. Dari intelijen tadi, jadi mereka ikut berperan dalam kehancuran Jawa, kehancuran Majapahit. Sehingga kalau orang-orang umat Islam menilai Wali Songo adalah pembawa sinar terang agama Islam, ya sah-sah saja, karena memang Wali Songo itulah yang membawakan agama Islam ke sini. Ya. Kalau saat ini ada kelompok Ba'alawi yang menjelek-jelekan Wali Songo, termasuk menjelek-jelekan kiai pribumi, itu bukan urusan kita ya. Kita nggak akan bahas ke sana. Itu bukan ranah kita. Itu biarkanlah mereka saling berkonflik sendiri. Dan ini sudah diramalkan oleh leluhur kita bahwasanya suatu saat bakal tumengkoti wancini. Dayoh karo dayoh padha bengkerengan. Awake dhewe di wong Jawa kudu iso dadi sing duwe omah sing apik. Ora usah melu-melu bengkerengan. Biarkanlah mereka berkonflik sesama dayoh gitu. Tetapi kalau beberapa sejarawan atau beberapa budayawan mengatakan, saya katakan beberapa karena tidak semua orang ya, mengatakan Wali Songo pengkhianat bangsa, ya nanti dulu gitu loh. Barangkali itu barangkali hanya pas untuk Sunan Kalijogo, karena Sunan Kalijogo memang putra pribumi. Kalau yang lain kan memang bukan orang Jawa gitu loh. Kalau dikatakan pengkhianat bangsa ya nggak pas, mereka memang bukan orang Jawa. Mereka kesini itu memang memiliki membawa misi tersendiri. Entah itu misi pribadi, entah itu misi kelompoknya, ataukah misi negara yang mengirimkannya gitu loh. Nah ini semenjak itu memang kehancuran Jawa semakin luar biasa memang. Nah ada lagi yang mau ditanyakan Mas Hadi, Mas Anton? Yeah. Monggo, silakan. Kan gini, menurut cerita tadi kan semenjak datangnya Wali Songo, Majapahit kan runtuh. Iya. Nah, kemana larinya orang-orang Majapahit itu setelah berdirinya kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan Islam? Iya. Itu. Iya. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton, ada tambahan pertanyaan? Iya. Mengapa setiap agama punya misionaris? Apa benar setiap agama punya misionaris? Ya, terima kasih Mas Anton. Nah, ketika terjadi pertarungan, ya. Nah, ketika terjadi pertarungan antar prajurit, ini tentunya yang berperang kan prajurit tentara, ya. Ini tidak ada masyarakat rakyat tidak terlibat, tapi tidak secara langsung ya. Tetapi setelah Kasultanan Demak itu benar-benar berkuasa, terus akhirnya mereka menerapkan ideologi Islam, karena Kasultanan Demak memang kerajaan yang berbasis agama Islam.
Sementara kalau Majapahit ini kan kerajaan yang tidak berbasis agama. Ya. Karena pada masa kerajaan Majapahit itu ada Gomo Buddhi Siwa Buddha itu tidak tidak menjadi fondasi pemerintahan kerajaan. Agama menjadi elemen tersendiri, ya. Bukan fondasi kerajaan. Beda kalau Kesultanan Demak itu ideologi Islam memang menjadi fondasi kerajaan, karena itu kesultanan, konsep pemerintahan Islam, ya. Kerajaan Majapahit itu barangkali seperti Indonesia saat ini dengan Pancasila, ya. Negara Indonesia itu kan bukan negara agama. Negara Pancasila itu negara sekuler sebenarnya. Tapi dalam perjalanannya setelah munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 pada masa Orde Baru, negara kita itu seolah-olah negara agama. Padahal jelas dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila itu bukan agama. NKRI bukan berdasarkan agama, tapi negara berdasarkan Pancasila. Ya. Nah, setelah Kesultanan Demak itu eksis dan menerapkan ideologi agama Islam, barulah di sini ada pergeseran masyarakat besar-besaran. Masyarakat yang ada di pesisir, ya, karena Demak itu kan menguasai pesisir, ya, tapal kuda. Yang tidak mau masuk Islam ini nyingkir ke pedalaman, ya. Orang-orang yang masih teguh dengan ajaran Jawa itu menyingkir ke pedalaman, ke pedalaman sisi menjauh dari pesisir pantai utara, termasuk ke Bromo, ya, sekarang ke Wonogiri, Ngadas dan sebagainya. Dan ada juga yang sampai lari ke Bali. Karena setelah kehancuran Majapahit yang ada di Daha, pusat pemerintahan Majapahit itu pindah di Gelgel, di Klungkung sekarang, di Klungkung Bali. Bahkan waktu kita ada kajian bersama Pangeran Satria Wangsa dari Kadatuan Pejanggik Lombok, setelah Gelgel ini mengalami kemunduran, ini pangeran-pangeran Majapahit itu semuanya berkumpul di Lombok, ya. Jadi kekuatan Majapahit terakhir itu ada di Lombok. Putra-putra Majapahit itu banyak berkumpul di Lombok. Sampai akhirnya Kesultanan Demak mengutus Sunan Prapen untuk menggempur Lombok, yang disertai prajurit. Berapa kemarin saya kajian kita sama Pangeran Satria Wangsa itu sekitar sekitar 20.000 atau 40.000 prajurit, ya, dengan kekuatan besar. Berarti apa? Pada waktu itu kekuatan putra-putra Majapahit itu berkumpul di Lombok, ini dianggap tentunya kekuatan besar. Kalau nggak mungkin Sunan Prapen itu membawa puluhan ribu prajurit dari Kesultanan Demak ke sana. Ya. Nah, apakah Sunan Prapen ini pribumi atau tidak? Ini ya perlu kita kaji lebih dalam. Tapi nampaknya Sunan Prapen ini bukan Sunan Prapen itu termasuk pribumi barangkali. Bukan bagian dari Sunan Wali Songo soalnya. Ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan, oh ajaran ini ajaran damai, disebarkan dengan damai, tidak maksa. Kalau umpamanya damai tidak maksa, tentunya tidak ada pergerakan penduduk gitu loh. Berarti pada masa Kesultanan Demak, penyebaran Islam dengan cara tidak damai. Kalau dengan damai, dengan tidak maksa, tentunya tidak ada pergeseran penduduk, ya. Mohon maaf, saya garis bawahi penyebaran agama Islam. Tentunya yang melakukan penyebaran kan manusianya toh.
Saya bukan berarti saya menjelek-jelekan agama Islam. Ini proses penyebarannya, manusianya. Ya. Harus kita bawa ini dari sisi sejarah. Kita tidak bicara dari sisi agama. Ya, coba kita renungkan dengan hati nurani. Kalau penyebarannya dengan damai dan tidak maksa, tentunya tidak mungkin ada pergeseran penduduk, tidak mungkin ada pelarian. Mereka lari ke pedalaman, ke Ngadas, ke Bromo, ya, Wonokitri, bahkan lari ke Bali. Sehingga kekuatan-kekuatan masyarakat yang masih memegang teguh ajaran Jawa itu banyak yang lari ke pedalaman. Bahkan sampai detik ini. Pedalaman yang pesisir selatan itu kan lebih kuat kejawennya atau saat ini dibandingkan pesisir yang lebih cenderung kota santri, misalnya mulai dari Lamongan, Tuban, Gresik, Pasuruan, ini kan terkenal dengan kota santri. Sementara pedalaman lebih cenderung kota abangan. Bahkan ini sampai pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ini ada penulis sarjana dari Belanda yang menuliskan mengkategorikan struktur masyarakat Jawa. Itu ada ada kaum santri, ya, kaum misalnya, terus ada abangan. Dan abangan cenderung ada di pedalaman. Ya. Ini fakta-fakta di lapangan. Ya. Karena mereka merasa terdesak, karena mereka merasa dipaksa, akhirnya mereka lari. Ya. Setelah mereka mentok di pedalaman, akhirnya apa yang terjadi? Karena akhirnya mereka terjadilah akulturasi atau sinkretisme menjadi Islam kejawen. Awalnya mereka menolak gitu, sehingga mereka lari dari pesisir ke pedalaman, ke Gunung Bromo. Mereka nggak mau masuk Islam. Terus karena terjadi konflik-konflik terus, mereka lama-lama kalah, ya, nggak mampu bertahan karena kerajaannya sudah kerajaan Islam. Kesultanan Demak, pindah ke Kesultanan Pajang juga kerajaan Islam, pindah ke Kesultanan Mataram juga kerajaan Islam, gitu loh. Akhirnya mereka lah akulturasi, penyesuaian, sinkretisme. Sehingga sampai detik ini terkenal dengan Islam kejawen. Ya. Nah, dari Mas Anton, apakah setiap agama itu selalu punya misionaris? Iya. Tetapi di belakang misionaris itu masih ada kapitalis. Bahkan misionaris itu dibiayai oleh kapitalis. Karena kapitalis lah yang nanti mampu mengambil keuntungan. Ya. Pada waktu itu ketika Kesultanan Demak sampai Mataram, mereka setorong peti ke Kekhalifahan Ottoman. Sehingga kemarin itu beberapa dekade terakhir inilah munculnya di medsos tentang bagaimana pidatonya Sultan Jogja yang mengatakan bahwasanya Kesultanan Jogja itu bagian dari Kesultanan Ottoman Turki. Sehingga pada waktu itu mulai dari Kesultanan Demak, Pajang, Mataram, dan Jogja ini diberi yang namanya kain penutup Ka'bah. Dan bendera ini hitam bertuliskan Sadat. Ini sempat viral, ini di beberapa medsos masih bisa kita lacak itu. Ya. Nah, setiap agama punya misionaris, dan misionaris, ya, selama ini kalau bicara misionaris kan seolah-olah hanya Kristen, Katolik. Enggak, semua agama punya misionaris. Dan di belakang misionaris pasti kapitalis, gitu loh. Karena orang-orang misionaris itu, orang-orang agamis itu, rata-rata mereka tidak punya pekerjaan jelas. Ini apapun agamanya.
Sehingga mereka dapat kehidupan yang layak, kehidupan yang baik itu dari kapitalis. Nah, kapitalis itu akan mendapatkan keuntungan dengan cara lain. Ya. Ini fakta sejarah. Apapun agamanya itu pasti ada misionaris. Karena secara logika saja misionaris agama itu kan dia hanya menyebarkan agama, dia hanya misalnya ceramah kan dia nggak punya pekerjaan. Sementara dia tetap butuh makan untuk anak istrinya. Siapa yang biayai? Kapitalis, gitu loh. Dan itu fakta yang ada di lapangan. Ya, ada lagi yang ditanyakan, Mas Hadi, monggo. Yang tadi di dalam sejarah itu kan ada alkulturasi. Yeah. Ya. Apakah di Sunan Kalijaga itu juga membawa alkulturasi budaya? Yeah. Jadi yang kan terkenalnya seperti gamelan, wayang itu yang mengeksiskan Sunan Kalijaga. Gitu. Ya, jadi nampaknya sehingga tadi kembali ke benarkah Wali Songo itu pengkhianat bangsa? Dan ini lebih mengarah ke Sunan Kalijaga ketimbang yang lain. Kalau yang lain kan memang bukan bangsa Jawa gitu loh. Sehingga kalau dikatakan pengkhianat bangsa Nusantara, bangsa Jawa tidak bisa. Tetapi yang Sunan Kalijaga kan memang asli keturunan Jawa. Sehingga lebih pas kalau dikatakan yang pengkhianat bangsa ini Sunan Kalijaga. Tetapi ya, yang perlu kita pelajari lagi ya. Ini dari sisi negatif bisa dikatakan Sunan Kalijaga itu pengkhianat bangsa. Tetapi ya, kalau dari sisi positif ya, barangkali Sunan Kalijaga ini berpikir dengan datangnya ideologi Islam yang seperti air bah ya, mereka terus memaksakan budaya-budaya Arab ke sini ya, sampai orang-orang yang penganut ajaran Jawa itu lari ke pedalaman. Sunan Kalijaga berpikir ini kalau dibiarkan lama-lama tradisi Jawa itu hilang. Akhirnya Sunan Kalijaga masuk ke ranah itu dengan cara akulturasi, termasuk penggunaan gamelan, penggunaan wayang, penggunaan tembang mocopat untuk sarana dakwah, untuk penyatuan, supaya ajaran Jawa supaya budaya Jawa itu tidak hilang. Dan karena itulah sampai detik ini kita masih bisa menelusuri, menemukan berbagai titik terang, sisa-sisa ajaran Jawa. Walaupun dalam akulturasi tersebut antara ajaran Jawa dan ajaran Arab, cenderung ajaran Jawa yang dikalahkan, yang diinjak-injak, yang ditindas gitu. Tapi minimal kan masih bertahan, masih ada sisa-sisanya. Ya. Coba kalau waktu itu tidak ada sosok Sunan Kalijaga, bisa-bisa kita seperti Pakistan, seperti Afghanistan. Pakistan, Afghanistan itu kan aslinya kan bangsa India, tapi sekarang udah kehilangan. Bahkan kerajaan raja yang terkenal yang difilmkan itu siapa? Jadi seperti kerajaan seperti negara Pakistan, Afghanistan itu kan sekarang kan sudah hilang jati diri mereka, sudah menjadi seperti Arab ya. Berarti kalau kita lihat seperti itu, berarti Sunan Kalijaga itu juga ada manfaatnya, ada jasanya gitu loh. Sehingga ajaran Jawa masih bisa kita temukan sampai sekarang, walaupun dalam posisi tertindas gitu. Ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan ini Mas Hadi, Mas Anton ya. Kenapa Wali Songo itu kebanyakan turunan dari Cina? Ya. Harusnya kan kalau dari harusnya kan dari Timur Tengah kan ya. Dari Ottoman Turki. Ya. Mohon penjelasannya.
Wali Songo ya, terima kasih Mas Anton. Mas Adi ditanyakan. Ya. Wali Songo yang keturunan Cina kan cuma satu, Sunan Ampel. Yang lainnya kan dari ini apa? Dari Samarkan. Termasuk Asmara Kandi. Nah, itu kan dari Samarkan. Samarkan waktu itu kan termasuk Jazirah Arab. Kalau sekarang Samarkan posisi di dekat Rusia. Kemarin masuk di Uni Soviet. Sekarang setelah Uni Soviet itu pecah, nah, Samarkan kan negara sendiri. Termasuk kemarin yang itu negara yang 98% beragama Islam tapi melarang jilbab. Nah, kemarin sempat kita bahas itu negara apa itu. Nah, Tajikistan ya, Tajikistan. Jadi itu kan termasuk Jazirah Arab gitu. Jadi yang dari Cina malah cuma satu, cuma Sunan Ampel. Ya. Kalau termasuk Maulana Malik Ibrahim kan dari sana. Nah, kembali tadi cerita tentang bagaimana Kesultanan Ottoman Turki mengirimkan pasukannya. Itu pengiriman pasukan yang terakhir, ya, yang ketiga. Ini mereka tidak lagi menggunakan tentara inti dari Turki, tapi mereka menggunakan tentara bayaran dari wilayah India sekarang, termasuk daerah ini, ya Pakistan, Afghanistan itu. Ya. Tentara-tentara yang dari situ, tentara bayaran. Karena barangkali pemikirannya gini, si Khalifah Turki tadi kan eman kalau prajuritnya yang orang-orang Turki itu yang disuruh maju akhirnya kalah gitu loh. Yang suruh maju kan ini tentara-tentara bayaran dari bawahan-bawahannya tadi. Ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya. Mas Adi? Berarti semenjak itu kerajaan-kerajaan Islam berdiri sampai runtuh, berarti nggak ada peninggalan sejarahnya namanya. Oh iya. Ya, diakui atau tidak fakta sejarah, fakta di lapangan memang setelah kehancuran ajaran Jawa, setelah kehancuran kerajaan Majapahit dan berkuasanya ini kerajaan-kerajaan Islam, ini tidak ada peninggalan peradaban. Ini fakta sejarah. Tidak ada peninggalan peradaban itu tidak ada. Karena setelah itu, setelah mereka datang, itu cenderung berkonflik dengan sesamanya. Demak saja berkonflik ya, mulai dari Adipati Raden Patah meninggal, diganti Adipati Unus. Adipati Unus mati terbunuh. Ya. Mereka saling konflik dengan sesamanya. Setelah Adipati Unus, seharusnya yang menjadi raja ini kan Pangeran Surawiyoto, bapaknya Aryo Penangsang. Tetapi Pangeran Surawiyoto ini dibunuh oleh Sunan Prawoto dan Sultan Dadiri, suaminya Ratu Kalinyamat. Terbunuhnya di sungai Tambak Beras kalau nggak salah ceritanya itu. Karena itulah ya Pangeran Surawiyoto lebih dikenal dengan Pangeran Sekar Sedo Lepen karena terbunuhnya di sungai. Nah, setelah itu yang menjadi raja adalah Sultan Trenggono, saudara laki-lakinya Sunan Prawoto. Nah, putranya Pangeran Sedo Lepen atau Pangeran Surawiyoto yaitu Aryo Penangsang balas dendam. Akhirnya Sultan Dadiri dibunuh, Sunan Prawoto dibunuh, terus berkonflik. Ya. Dari Sultan Demak ke Pajang, Sultan Hadiwijaya pun juga terbunuh. Ya. Sehingga akhirnya di dalam sastra Jawa dikenal dengan peristiwa apa? Perang Gojali Suto. Perang antara anak dan bapak, sehingga digambarkan perang Gojali Suto.
Suto itu anak. Mereka terus berkonflik. Sehingga akhirnya yang dulu Nusantara ini bersatu di bawah naungan Majapahit. Ini porak-poranda, nggak karu-karuan. Jadi negara-negara kecil berbackground agama. Jadi kesultanan-kesultanan kecil. Di Pulau Jawa saja, ya. Catatan sejarah itu Mataram pecah jadi 4. Kasunanan, Kesultanan Jogja, Mangkunegaran, Pakualam. Terus Cirebon pecah jadi Kanoman, Kasepuan, Kasultanan, ya. Terus Sumedang Larang, Galuh, ya. Banten. Terus bagaimana Gojali Suto lagi, yaitu Pangeran Kian Santang bermusuhan dengan Prabu Siliwangi. Banten, bagaimana Sultan Haji membunuh bapaknya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Ya. Terus berkonflik menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Sehingga diakui atau tidak, bangsa Indonesia itu sebenarnya juga harus berterima kasih kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena setelah kehancuran Majapahit, Nusantara itu tercerai-berai dari kerajaan-kerajaan kecil. Ya. Yang menyatukan kita adalah pemerintahan Hindia Belanda. Karena kesamaan nasib, kita sama-sama merasa dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, akhirnya karena kesamaan nasib mereka berjuang bersama dan mendirikan negara namanya Republik Indonesia. Jadi semua ada plus minusnya gitu loh. Hindia Belanda punya plus minus. Dia menjajah kita, tapi secara tidak langsung mereka juga menyatukan kita. Sehingga dalam tema kita, benarkah benarkah Wali Songo itu pengkhianat bangsa? Setelah kita kaji lebih dalam, Wali Songo ya tidak bisa dikatakan pengkhianat bangsa. Mereka memang bukan orang Indonesia, bukan orang Nusantara, bukan pribumi, bukan bangsa Jawa. Yang bangsa Jawa cuman Sunan Kalijogo. Jadi kalau Wali Songo bukan pengkhianat bangsa. Ya. Berarti cuman Sunan Kalijogo. Tapi apakah Sunan Kalijogo bisa kita stempel sebagai pengkhianat bangsa? Ya bisa ya, bisa tidak. Dia memang dia lebih memihak tentang ajaran Dayo, iya. Tetapi kalau kita bicara secara kejernihan, dia juga punya jasa. Kalau seandainya tidak ada Sunan Kalijogo yang mencoba mengakulturasikan antara ajaran Jawa dan ajaran Arab, bisa jadi bangsa ini lebih parah, seperti Pakistan, seperti Afghanistan. Sehingga sampai detik ini kita temukan, ya, walaupun tinggal serpian-serpian mutiara kecil, kita masih bisa menemukan tentang sisa-sisa ajaran Jawa. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ini saya tanyakan, apa pada waktu zamannya Wali Songo itu munculnya serat Baba Tanah Jawa? Apa sharingan dengan itu atau beda versi? Memang diperkirakan mulai Wali Songo itulah munculnya Baba Tanah Jawa. Karena juga ditemukannya tentang Babat Demak. Ya. Tapi tentunya perlu ada penelusuran lain. Jadi ada beberapa serat tentang Babat Demak, ya, terus Babat Belambangan ada, Babat Probolinggo ada, ya. Sehingga saya pernah baca itu bagaimana Babat Probolinggo itu yang menjelaskan bagaimana Sunan Bonang itu menyerang Adipati Probolinggo ketika pada waktu itu sedang pesta perkawinan antara putra
Adipati Probolinggo dengan putri Adipati Lumajang. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya. Sudah. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi ya, obrolan kita, kajian kita dengan tema benarkah Wali Songo itu pengkhianat bangsa. Tadi sudah kita uraikan, sudah kita jelaskan. Ya tentunya silakan para pemirsa yang menyimpulkan. Mau pakai kacamata yang mana, mau pakai sisi yang mana gitu. Mudah-mudahan ini bisa membuat sedikit demi sedikit ada titik terang tentang sejarah bangsa ini. Karena ketika kita bicara sejarah, kita benar-benar prihatin. Bangsa kita ini tidak memiliki historis. Bangsa ini cenderung hanya memiliki distori, bukan histori. Histori adalah penulisan sejarah yang independen, yang objektif. Tapi kalau distori adalah penulisan sejarah sesuai versi penguasa. Ini kelemahan bangsa kita. Kita sebagai generasi muda, ayo kita belajar. Kita belajar untuk memunculkan berbagai penemuan-penemuan supaya kita bisa temukan tentang histori bangsa ini, bukan sekedar distori bangsa ini. Supaya bangsa ini semakin hari bukan semakin terpuruk seperti Pakistan. Padahal Pakistan itu dulu merupakan kelahiran atau pusat dari kerajaan Raja Asoka. Saat ini Pakistan yang sebenarnya itu merupakan tempat lahirnya Raja Asoka yang waktu itu menjadi kerajaan besar, sekarang Pakistan sudah hilang. Ciri khas jati diri Raja Asoka sudah tidak ditemukan di sana saat ini. Sudah berganti dengan dengan ideologi dari Arab. Kebetulan bahasa Urdu ini mirip dengan bahasa Arab, termasuk hurufnya, huruf Urdu. Saya kenalan teman dari Klaten, seorang perempuan, suaminya itu orang Pakistan. Ya. Dia membuat status itu kayak huruf Arab itu. Saya tanya, ini huruf Arab? Bukan Pak, ini Urdu. Nah, mudah-mudahan kita tidak kehilangan jati diri seperti Pakistan, Afghanistan, ya. Seperti Iran. Iran itu sebenarnya bukan bangsa Arab, Iran itu bangsa Persia. Tapi saat ini kita mencari jati diri orang Persia sudah tidak ketemu gitu loh. Dan bangsa yang kehilangan jati dirinya cenderung akan menjadi bangsa yang terpuruk, konflik karena kehilangan jati diri. Ya. Karena itu marilah kita bangkit kembali. Ya. Mudah-mudahan bahasan kita tentang Wali Songo, benarkah pengkhianat bangsa, bisa membuka wawasan kita bersama. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.